Berikutnya adalah tentang gerak vertikal ya. Gerak vertikal. Gerak vertikal ada dua macam. Ada gerak vertikal ke atas dan ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke atas adalah jika suatu benda dari tanah ataupun tidak dari tanah dilempar ke atas. Ya. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak di mana suatu benda dilempar ke bawah. Ya, bisa sampai menyentuh tanah ataupun sampai di setengah jalan. Jadi pada gerak vertikal benda ini bergerak, di sini dia akan dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ya, jadi dia akan mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi. Jika di sini karena benda bergerak punya percepatan, maka di sini termasuk gerak GLBB, ya, gerak GLBB. Gerak GLBB rumusnya ada 3, yaitu VT sama dengan V0 tambah AT, kemudian S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ya. Jadi di sini berlaku untuk kedua ini. Jadi untuk gerak vertikal ke bawah ini rumusnya sama persis ya. Cuma gantikan A-nya jadi G. Ya, karena percepatan yang dialami adalah percepatan gravitasi. Jadi A sama dengan G. Ya. Jadi di sini benda jatuh ke bawah mengalami percepatan gravitasi. Jadi makin ke bawah dia makin cepat. Ya, jadi rumusnya sama, VT sama dengan V0 ini tambah GT. Ya. S di sini diganti jadi H, ya, H sama dengan V0 T tambah setengah GT kuadrat. Nah, H di sini adalah jarak tempuhnya, ketinggian yang ditempuh benda. Jadi benda di sini dia jatuh misalnya sampai sini, ya, H-nya diukur dari sini kemari. Jadi H diukur dari posisi awal ke posisi akhir, ya, H, ya. Ini V0 kecepatan awalnya di sini adalah V0. T adalah lama perjalanan di sini kemari, ya, G gravitasi. Kemudian rumus kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A diganti jadi G, S diganti H. Ya. Nah, untuk benda yang jatuh ke bawah ada kejadian khusus, yaitu benda dilepaskan. Ya. Jika dikatakan benda dilepaskan, berarti bendanya lepas saja, dia bukan dilempar, dilepas saja, dibiarkan jatuh sendiri. Jika benda dilepaskan, maka ini gerakan disebut dengan gerak jatuh bebas, namanya gerak jatuh bebas. Ya, nah, gerak jatuh bebas. Ya, gerak jatuh bebas V0-nya sama dengan 0. Ya, V0-nya sama dengan 0. Ini bisa ganti 0, ganti 0, ganti 0. Jadi VT sama GT, H sama setengah GT kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan 2GH. Ya, itu kalau mau dihafal rumusnya. Kalau tidak, biar aja begini. Cuma V0-nya ganti 0 aja. Ya. Kalau gerak vertikal ke atas, ini juga sama rumusnya GLBB. Cuma kalau benda dilempar ke atas, dia akan melawan gravitasi. Melawan gravitasi berarti gerakannya akan makin lama makin lambat. Dia akan mengalami perlambatan, ya, perlambatan. Jadi kecepatan di lantai ini V0, dia ke atas akan makin lama makin lambat, makin lambat, makin lambat, ya, makin lambat. Oke. Nah, jadi dia mengalami pelambatan. Berarti di sini pelambatan berarti A-nya harus bertanda minus. Jadi kalau benda naik ke atas, ini A-nya diganti dengan minus G, karena dia mengalami pelambatan. Minus berarti dia pelambatan. Jadi rumusnya berubah jadi VT sama dengan V0, A-nya diganti jadi minus G, jadi minus GT. Oke, kemudian rumus keduanya, S diganti H sama dengan V0T, A-nya diganti dengan minus G juga, jadi minus setengah GT kuadrat. Oke, nah, kemudian rumus ketiganya, VT kuadrat akan sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Jadi ini A-nya diganti minus G, S diganti H. Ya, H itu adalah jarak dari posisi awal sampai akhir. Jadi biar naik misalnya sampai kemari, berarti H-nya diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi H itu tetap posisi awal ke posisi akhir. Ya, ini naik ke atas, itu ke bawah. Oke.
Nah, untuk benda jatuh bebas atau benda dilempar vertikal ke atas, ada suatu keadaan yaitu benda mencapai titik tertinggi. Ya, benda mencapai titik tertinggi, titik tertinggi. Ya, titik tertinggi. Nah, jika dikatakan benda mencapai titik tertinggi, benda ini kok mencapai titik tertinggi berarti dia kan naik makin lambat. Kalau dia mencapai titik tertinggi berarti titik paling tinggi dia nggak bisa lewat lagi. Pada saat benda mencapai titik paling tinggi di sini berlaku satu keadaan yaitu apa? VT-nya sama dengan 0. Ya, VT sama dengan 0. Kecepatan akhirnya adalah 0. Benda kalau mencapai titik tertinggi berarti bendanya berhenti. Setelah dia berhenti dia akan jatuh kembali ke bawah. Ya, jatuh kembali ke bawah. Jadi dikatakan benda mencapai titik tertinggi maka VT-nya adalah 0. Ini kejadian khusus untuk gerak vertikal ke atas, VT 0. Kalau gerak vertikal ke bawah, kejadian khususnya adalah benda jatuh bebas.